aku Kenia Norabadani. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, jurusan Manajemen. Nah, teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas mengenai siklus hidup teknologi. Nah, teman-teman, topik ini sangat relevan di era modern di mana teknologi berkembang pesat dan menjadi faktor utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus mempelajari teknologi? Karena teknologi bukan hanya tentang perangkat elektronik atau mesin-mesin canggih yang lain, tetapi juga mencakup metode dan sistem yang mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ada beberapa alasan utama kenapa kita harus mempelajari teknologi. Yang pertama ada efisiensi dan produktivitas. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi, tugas yang dulunya memakan waktu yang sangat lama bisa diselesaikan secara cepat. Yang kedua yaitu inovasi dan pengembangan. Dengan memahami teknologi, kita dapat menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, yang ketiga ada daya saing di era digital di dunia kerja. Pemahaman tentang teknologi menjadi nilai tambah yang signifikan. Banyak perusahaan mencari individu yang melek terhadap teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka. Nah, alasan yang keempat yaitu mengatasi tantangan global. Masalah seperti perubahan iklim, krisis energi, dan pandemi dapat diatasi dengan solusi berbasis teknologi. Nah, itulah mengapa kita harus penting mempelajari teknologi. Bukan hanya mempelajari, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi secara berkala. Selanjutnya, apa sih sebenarnya hubungan teknologi dan manajemen? Dari kehadirannya mata kuliah manajemen teknologi itu menunjukkan pentingnya memahami bagaimana teknologi itu harus dikelola agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Hubungan antara keduanya itu dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya teknologi. Teknologi harus dikembangkan, diterapkan, dan dikelola dengan baik agar bisa memberikan keuntungan yang optimal bagi organisasi atau masyarakat. Yang kedua yaitu perencanaan strategis teknologi dalam bisnis dan industri. Manajemen teknologi berperan dalam menentukan arah pengembangan teknologi agar selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga yaitu keputusan investasi teknologi. Manajemen teknologi membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi pada teknologi baru agar memberikan hasil yang maksimal dan menghindari risiko yang tidak perlu. Yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan. Teknologi terus berkembang dan manajemen teknologi memungkinkan organisasi untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat. Adapun peran inovasi dalam teknologi, inovasi memainkan peran sentral dalam siklus hidup teknologi. Inovasi tidak hanya menciptakan teknologi baru, tetapi juga memperpanjang umur teknologi yang ada melalui penyempurnaan dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah. Dalam konteks ini, inovasi menjadi kunci utama agar suatu teknologi tidak cepat usang dan tetap relevan di tengah kemajuan zaman. Tanpa adanya inovasi, teknologi yang dulunya mutakhir bisa dengan cepat tergeserkan oleh teknologi baru yang lebih efisien dan sesuai dengan tuntutan pengguna. Inovasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk mencakup penciptaan produk baru maupun peningkatan signifikan terhadap produk yang sudah ada. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kenyamanan, fitur, atau daya tarik suatu produk di mata konsumen. Misalnya transformasi dari handphone konvensional menjadi smartphone. Tidak hanya meningkatkan fungsi dasar komunikasi, tetapi juga memperluas kegunaan ke berbagai bidang seperti fotografi, navigasi, hiburan, hingga pembayaran digital. Contoh lain adalah pengembangan mobil listrik seperti Tesla yang tidak hanya menawarkan kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga dilengkapi dengan sistem autopilot dan integrasi software berbasis AI, menjadikannya lebih dari sekadar alat transportasi. Inovasi yang kedua adalah inovasi proses yang berfokus pada bagaimana cara memproduksi atau menyampaikan produk dan layanan menjadi lebih efisien, cepat, dan juga hemat biaya. Proses yang inovasi memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Sebagai contoh, otomatisasi dalam industri manufaktur seperti penggunaan robotic arms dan sistem kontrol berbasis AI telah merevolusi lini produksi, memungkinkan produksi massal yang lebih presisi dan konsisten.
Inovasi proses juga terlihat pada digitalisasi administrasi seperti pemanfaatan sistem ERP dan teknologi cloud yang mempermudah pengelolaan data dalam organisasi besar, mempersingkat waktu dan juga biaya operasional. Selanjutnya, inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis melibatkan perusahaan, cara perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari konsumennya. Ini bukan hanya tentang produk atau proses, melainkan menyentuh pada strategi pemasaran, cara menghasilkan pendapatan, serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contohnya adalah transformasi industri musik yang dahulu mengandalkan penjualan CD menjadi layanan streaming musik seperti Spotify. Alih-alih menjual satuan lagu, Spotify menawarkan akses ke jutaan lagu melalui sistem langganan. Demikian juga dengan Netflix yang menggantikan rental DVD tradisional dengan layanan video on demand. Inovasi semacam ini memungkinkan skalabilitas, pengumpulan data konsumen, serta loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Inovasi dalam ketiga aspek ini sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan teknologi dan daya saing perusahaan. Tanpa inovasi, sebuah teknologi akan stagnan dan perusahaan yang mengandalkannya akan kesulitan untuk bersaing di pasar yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mendorong budaya inovasi di semua lini, mulai dari riset dan pengembangan, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan. Dalam banyak kasus, perusahaan yang berani melakukan inovasi radikal justru mampu menciptakan pasar baru dan menjadi pemimpin industri. Sebaliknya, perusahaan yang enggan berinovasi seringkali tergeser dan akhirnya keluar dari persaingan pasar. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan utama kita, yaitu siklus hidup teknologi. Siklus hidup teknologi, konsep yang menggambarkan tahapan yang dilalui oleh suatu teknologi sejak diperkenalkannya hingga akhirnya ditinggalkan atau digantikan oleh teknologi yang baru. Nah, siklus hidup teknologi sendiri terdiri dari 4 tahapan utama. Tahapan yang pertama adalah tahap inovasi dan pengembangan. Nah, pada tahap ini, teknologi masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Perusahaan atau peneliti atau individu yang melakukan riset untuk menciptakan sesuatu yang baru melalui proses yang bisa memakan waktu yang lama dan membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi tenaga ahli maupun segi biaya. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan dan adopsi. Setelah diperkenalkan ke pasar, teknologi mulai mendapatkan penerimaan. Pihak-pihak yang terbuka terhadap perubahan akan menjadi adopter yang paling pertama. Jika teknologi terbukti bermanfaat dan efisien, maka penggunaannya akan meluas. Pemasaran dan strategi distribusi menjadi kunci pada tahap kali ini. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan dan saturasi. Nah, pada tahap ini, teknologi telah mencapai puncak penggunaannya. Pasar mulai jenuh karena hampir semua pihak yang membutuhkan sudah mengadopsinya. Persaingan yang meningkat dan juga perusahaan berusaha melakukan inovasi kecil untuk mempertahankan posisi teknologi tersebut. Efisiensi operasional dan pengurangan biaya menjadi fokus utama pada tahap ini. Nah, pada tahap keempat yaitu tahap penurunan dan pergantian, teknologi mulai mengalami penurunan dalam penggunaan karena munculnya inovasi baru yang lebih canggih dan efisien. Pada akhirnya, teknologi yang lama akan digantikan dengan teknologi yang baru. Tantangan utama pada tahap ini adalah bagaimana perusahaan beradaptasi dan melakukan transisi menuju teknologi yang lebih baru tanpa kehilangan pangsa pasar. Nah, dalam siklus hidup teknologi, tidak semua teknologi melewati keempat tahap dengan mulus. Ada beberapa teknologi yang gagal di tahap pengembangan atau yang tidak pernah mencapai tahap adopsi massal. Selain itu, siklus ini bisa berbeda-beda, waktunya tergantung pada jenis teknologi, kebutuhan pasar, dan konteks sosial serta ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Teknologi dan manajemen. Dilihat dari kehadiran mata kuliah manajemen